Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian kita, dan insyaallah materi kita pada kesempatan ini adalah materi fikih terkait dengan masalah jual beli, dan lebih khusus lagi yang kita akan dalami, kita akan bahas sedikit adalah apa saja syarat-syarat pelaku jual beli itu. Artinya penjual itu apa saja syaratnya, pembeli itu apa saja syaratnya. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Termasuk yang disyaratkan itu adalah pelakunya. Ya, kalau dalam undang-undang kita secara umum, ya jarang sekali pelakunya dibahas, dibuatkan aturan, regulasi. Ya, tetapi lebih banyak yang dibahas dalam undang-undang kita itu adalah objek daripada jual beli itu. Barang-barang yang bisa diperjualbelikan apa, dan barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan apa. Tidak terlalu banyak disentuh tentang siapa-siapa yang bisa melakukan jual beli itu atau transaksi itu. Nah, ini yang kita sedikit akan jelaskan. Dalam kitab ini guru kita mengatakan, ittafaqa fuqaha'ul madzahibi ala annahu yushtaratu fil 'aqidi ba'ian kana aw mushtariyan an yakuna 'aqilan mumayyizan. Fa idza kana bi khilafi hadha lam yun'aqad al-'aqd lin idamil ahliyah atau lam yan'aqid al-'aqdu li adamil ahliyati. Jadi pertama, ulama mazhab itu sepakat. Ya. Semua ulama fikih sepakat, ijma'. Ya. Siapakah ulama-ulama fikih itu? Ya, dari semua mazhab yang kita kenal selama ini. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hanbali. Tapi sebenarnya banyak sekali. Bahkan para ahli fikih itu mengatakan mazhab-mazhab fikih yang pernah ada sepanjang sejarah ya umat ini itu sekitar 85 mazhab. Tapi banyak mazhab yang sudah istilahnya kalau para ulama ingkarat,
telah punah karena tidak ada regenerasinya. Ya, ketika imam besarnya, guru besarnya, pencetus mazhab itu meninggal, murid-muridnya itu tidak ada yang lanjutkan, terutama dalam bentuk tulisan, buku. Ya, kalau kita belajar mazhab, ya, yang sekarang, ya, banyak pendapat-pendapat ulama itu ditemukan istilahnya berserakan di dalam kitab-kitab fikih. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Tapi secara khusus mazhabnya menjadi satu, itu hampir, ya, banyak sekali tidak ditemukan seperti itu. Tapi ulama-ulama kita masa sekarang itu banyak yang mengumpulkan, ya, pendapat-pendapatnya seorang yang dianggap ahli dalam fikih misalnya, lalu kemudian dikumpulkan jadi satu, lalu kemudian dibuat jadi buku. Ya, seperti misalnya dari kalangan sahabat ada fikih khusus, fikihnya misalnya Umar bin Khattab. Jadi semua pendapat-pendapat fikih Umar bin Khattab itu dicari dalam semua referensi, ya, lalu kemudian disatukan dan dibukukan. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz, begitu juga ulama-ulama yang lain, ya. Nah, intinya ketika kita bicara tentang al-aqid itu artinya pelaku yang melaksanakan transaksi jual beli, ya. Ulama itu sepakat bahwa bagi pelaku transaksi jual beli itu disyaratkan apakah dia berperan sebagai penjual atau dia berperan sebagai pembeli, maka disyaratkan harus akil, dia harus berakal, dan tidak hanya akil tapi juga mumayyiz. Mumayyiz itu artinya adalah sudah bisa membedakan. Ya, ada orang bisa membedakan tapi belum berakal, belum balik ceritanya, ya kan? Nah, di sini di samping dia berakal, tapi juga memang sudah mumayyiz, dia sudah balik. Ya. فإذا كان بخلاف هذا لم ينعقد العقد لانعدام الأهلية. Kalau ternyata pelaku bisnis itu tidak berakal, artinya dia majnun, dia gila, dan dia tidak bisa membedakan, ya, mana air, mana minyak tanah misalnya, itu tidak sah melakukan transaksi jual beli. Ya, tidak sah hukumnya transaksi jual beli di dalam Islam jika pelakunya itu adalah majnun, orang gila. Ya. Kenapa tidak ini? Tidak apalagi tidak sah. Ya, nah satu digila, mungkin pembelinya tidak gila, bilang tidak, karena ada potensi untuk terjadi gharar. Apa itu gharar? Ada potensi terjadi penipuan. Bilang, tomak dongo-dongo mak baru, ale terlu barang anak pemaja si sebu, dia mah tunai seng, ada begitu. Iya. Mungkin dia balik tapi dia majnun. Ada orang uang dikasih 100 ribu dia tidak mau. Tapi kalau dikasih uang 10 ribu dia sangat suka. Ternyata setelah dilacak, yang dia paham itu adalah uang 10 ribu. Karena setiap dia bayar rekening listrik, tagihan listrik,
selalu 10.000 nak bayar. Tidak pernah pakai uang yang lain. Dan memang orangnya, istilahnya kalau dalam bahasa fikih itu adalah ma'tu. Ya senge ma'tu, mak dongo-dongo. Ya, bukan gila, tapi ma'tu, atau dalam bahasa fikihnya lain safi. Ya, kada dia nasi rapi pikirannya. Ya, biasa kita tahu tak ada apa nggak misalnya, oh ya no, kau ni selesai, dia nama Andre Bepa, oh dia tahu tu Andre Bepa ya kau ni selesai. Ada orang biasa begitu, itu namanya ma'tu. Orang yang seperti ini dia tidak layak menjadi pelaku bisnis atau dalam hal ini bertindak sebagai penjual ataupun pembeli. Kenapa? Karena potensi ada, jangan sampai dibodoh-bodohi. Dan Islam itu dalam transaksi jual beli Nabi menegaskan innamal bai'u antaradin. Jual beli itu harus atas dasar reda sama reda. Bagaimana saya mau reda kalau ternyata kamu bodoh-bodohi saya? Sekalipun saya tidak tahu kalau Anda sudah membodoh-bodohi saya, gitu. Ya, begitu. Selanjutnya, kama tafaqal fuqaha'u ala annahu la budda min ta'addudil 'aqidi. Di samping itu juga ulama kita sepakat bahwa dalam satu transaksi jual beli harus minimal 2 pelakunya. Ya, ada penjual, ada pembeli. Ada pembeli, ada penjual. Karena memang secara logika tidak mungkin terjadi satu transaksi jual beli kalau cuma sendirian. Aku ceritanya. Kalau dia sendiri, apakah Anda pembeli atau penjual? Bilang pembeli. Lah, siapa penjualnya? Bilang tidak ada. Ya, tidak mungkin terjadi. Atau apakah Anda ini adalah penjual? Bilang saya penjualnya. Mana pembelinya? Bilang tidak ada. Berarti dia gagal transaksi jadi kumakar. Makanya disepakati ulama bahwa yang namanya transaksi jual beli minimal ada penjual, ada pembeli. Oke. Wala yan'aqidul bai' bi ibarataini aw fi'laini min shakhsin wahidin lianna hadha yuaddi ila an yakuna shakhsul wahid qabidan muqbidan taliban mutaliban. Ya. Jadi tidak mungkin katanya transaksi jual beli itu dilakukan oleh satu orang dalam 2 aktivitas secara bersamaan. Mak balutoi mangelitoi, nah digagana sinong. Misalnya ini barang mau dijual. Saya Tommy yang jual, saya Tommy yang beli. Kenapa bisa? Tidak bisa saya yang jual ini, saya Tommy yang beli. Bilang biar nih, tidak bisa karena ini punya saya. Iya kan? Itu tidak mungkin. Ya. Jadi jelas. Tetapi kata guru kita di sini, wa yustathna min hadza suwarun minha bai'ul abi maluhu min ibnihi as-saghir wa shira'uhu bai'ul abi maluhu min ibnihi as-saghir wa shira'uhu malu as-saghir. Ya. Tapi ternyata ada pengecualian. Di sini ada pengecualian. Bisa terjadi transaksi jual beli itu sekalipun hanya satu pihak saja. Nah, dicontohkan oleh ulama di sini, guru kita di sini adalah ya seorang bapak
menjual hartanya, menjual barangnya kepada anaknya yang masih kecil. Ya, tapi ini kalau dalam dunia nyata susah juga terjadi. Tapi ini hanya sekedar contoh dan itu boleh. Misalnya begini, ada anak kecil belum balik, ya, dikasih uang sama orang 50.000, ya, terus dia mau belanja di tokonya bapaknya sendiri, maka bapaknya itu yang menjual, anak kecil yang membeli itu adalah anaknya sendiri, maka itu dibolehkan. Boleh. Itu menurut sebahagian ulama karena ini pengecualian. Ya. Atau sebaliknya, barangnya anak itu dibeli sama bapaknya. Misalnya ada anak kecil dikasih hadiah sama orang, misalnya, taruhlah misalnya dikasih sepeda, ya kan, sepedanya lumayan bisa dipakai sama orang dewasa. Nah, bilang bapaknya, siapa yang kasih kau sepeda? Bilang itu yang kasih kak sepeda. Bilang biar misalnya beli. Nah, jadi itu sepeda bapaknya yang beli. Punyanya siapa? Punyanya anaknya. Siapa yang kasih? Orang lain. Nah, itu juga boleh. Ya, boleh. Padahal anak ini kan tidak memenuhi syarat. Dia tidak mumayyiz, sekalipun dia sudah berakal tapi dia belum balik, gitu. Itu pengecualian. Ya, sama dengan Bapak Ibu sekalian, kita analogikan misalnya dalam bentuk transaksi tapi misalnya dalam bentuk pernikahan. Ya, ada seorang perempuan, ya, orang tuanya, bapaknya meninggal. Saudaranya yang bisa menggantikan jadi wali juga tidak ada. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut, ya, secara umum ulama mengatakan wali itu ada dua macam. Ada namanya wali ijbari, ada disebut wali ikhtiyari. Wali ijbari itu adalah wali, kalau dalam mazhab Syafi'i, adalah wali yang tidak boleh diambil alih oleh orang lain selama orang itu ada. Bapaknya perempuan itu dan kakeknya perempuan itu dari pihak bapak. Jadi misalnya pun kemakunrei melu dipalakai, mesti kawalinda. Siapa? Bapaknya. Tidak boleh diambil alih sama orang lain, maka dia apa nikah. Kecuali kalau ada serah terima perwalian. Gitu. Saya serahkan perwalian anakku kepada kita untuk kita nikah kapaya dewiseng. Itu kecuali begitu. Atau misalnya kakeknya ada, itu tidak boleh karena dia juga masih wali ijbari dalam mazhab Syafi'i. Intinya begini. Bagaimana kalau perempuan ini mau dinikahkan, tidak ada walinya kecuali adalah kakeknya. Laki-laki yang mau menikahi perempuan itu tidak ada yang bisa wakili kecuali kakeknya juga. Ternyata yang mau dinikahi itu adalah mungkin misalnya sepupu, ya kan? Berarti kakeknya yang menikahkan, kakeknya juga yang terima. Tuh. Jadi taruhlah misalnya nama Kedah. Oh, Abdul Rahman, Pak Butiko si bawa Siti Zainab dengan mahar bla 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 bla. Nanti setelah itu kakeknya mengatakan, saya terima nikahnya Siti Zainab untuk Abdul Rahman. Itu boleh. Maka kakeknya, saya terima nikahnya Siti Zainab, dia tetap pun Abdul Rahman, berarti alena tu nikahi salalat de cerita kumakwero.
Itu contoh. Jadi boleh. Siapa tahu engkau tahu melong apa botipik penimbe carana masapi sengina lato na manibawan na iya na pengurane dito nulay makabul istinanya materima makadaw terima nih wadi mo karon ako nenena Pak Bukti kakeknya nikahkan, dia yang ijab, dia juga yang kabul, boleh, itu boleh, tidak ada masalah. Sama dengan ini, itu contoh analogi. Ya, ada minawadi makada utarima ni, dia nasinggung iradoi, deh, ya, baik. Wa khalafa fi hadza ba'd al-fuqaha. Tetapi sekali lagi sebagian ulama ya tidak menerima pengecualian ini tadi dalam hal transaksi bahwa seorang bapak bisa membeli barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum balik itu. Itu sebagian ulama tidak menerima itu. Yang jelas kalau dia tidak terima berarti antara penjual dengan pembeli itu harus sama-sama berakal dan dia harus balik. Nanti ada yang bertanya, bagaimana balik kalau balik juga jitu anak, balik juga jitu anak dan dia melakukan transaksi dengan bapaknya? Bisa sekali, tidak ada masalah. Dia nama gagah. Ya, misalnya iro anak-anak mandiri Tony, bapaknya juga sudah tidak ini karena anaknya sudah dia punya istilahnya usaha sendiri, terjadi transaksi antara anak dengan ini, itu boleh, tidak ada masalah. Ya, maka dia lalu kok beli, walrek bawang nih pak bapakku. Ya, memang di dalam Islam itu sebenarnya semestinya seorang anak ketika misalnya ingin melakukan transaksi dengan bapaknya, kalau bisa sebaiknya jangan dijual, kasih saja. Iya, kan Nabi itu pernah mengatakan begini kepada seorang sahabat, anta wa manuka li abika. Iko nasa magputopar warang parang mapunanye, punana mana bapakmu. Ya, jadi ada pernyataan Nabi seperti itu. Ya. Tapi hartanya bapak belum tentu hartanya juga anak gitu. Nanti kita jelaskan kalau ada yang mau diperjelas. Minhum di antara ulama yang tidak membolehkan tadi bahwa bapak dengan anaknya yang masih kecil boleh terjadi transaksi karena pengecualian, yang menolak itu adalah Zufr. Ya, Imam Zufr itu adalah seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Ya, dia seorang ulama ahli fikih. Ya, memang dari sekian banyak ulama dalam mazhab Hanafi itu memang terkadang Zufr itu sedikit agak beda pendapatnya, terkadang ketimbang dengan ulama-ulama mazhab Hanafi yang lain. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam satu mazhab itu ya, dalam persoalan fikih itu tidak selamanya bahwa mazhab Hanafi itu pasti semua ulamanya sepakat bahwa ini boleh misalnya atau ini tidak boleh misalnya. Itu tidak begitu. Kadang dalam persoalan tertentu ulama mazhab Hanafi sendiri itu berbeda pendapat. Ya, Imam Abu Hanifah terkadang beda pendapatnya misalnya dengan muridnya sendiri yang selama ini mengajarkan misalnya mazhab Hanafi, seperti misalnya Imam Abu Yusuf, seperti misalnya Imam Muhammad Asy-Syaibani. Nah, itu kadang beda antara murid dengan murid yang dua ini juga kadang beda pendapatnya. Begitu juga dalam mazhab lain, mazhab Syafi'i. Kadang Imam Syafi'i itu pendapatnya jelas, nanti ulama-ulama berikutnya yang bermazhab Syafi'i terkadang dia menyalahi pendapatnya Syafi'i sendiri. Seperti itu. Baik.
Wa qala la yasihhu li adami ta'addudi. Jadi Imam Sufur mengatakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh satu pihak saja, anak dengan bapak yang belum balik anaknya itu dianggap satu pihak dan itu tidak sah. La yasih. Ya, itu tidak sah. Baik. Selanjutnya, terus ulama kita juga berbeda pendapat tentang bagaimana kalau yang melakukan transaksi jual beli itu sedang mabuk. Bukan mabuk asmara, tapi mabuk. Ya, mabuk. Ya, engkau pura nainu. Apa mabuk? Ya. Wa mimma ikhtalafa fihi al-fuqaha'u as-sakr. Ya. Jadi di antara yang diperselisihkan ulama itu adalah kalau penjual atau pembeli itu salah satunya mabuk atau dua-duanya mabuk. Masih runtuh pada mabuk. Ya, melakukan transaksi. Ya kan maksud gua itu enggak boleh. Ya. Saya ingat waktu jadi mahasiswa, bukan orang mabuk sama orang mabuk ketemu, tapi orang gila sama orang gila ketemu. Wah, si pelolong itu desanya. Ya. Sifat dicawah mana? Napas jauh baca Quran. Gak to gila to geng. Ya, gila. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kayak ini guys pakai keke kita ngebeni itu ternyata dia juga mahasiswa tapi memang lagi kurang sehat kasih. Si runtui badannya si pakai keke dia namanya kayak guys si gapo Muhammad dia dapat si galente ko. Gila tuh kasihan. Orang gila betul. Namanya orang gila. Ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana kalau seandainya salah satu pelaku transaksi itu, misalnya tadi dia lagi sakran, dia lagi mabuk. Paminal fuqaha iman yara anna sakrana in kana ghaira muta'addim bi sakrihi mislu an yatanawala syaraban la yadhunnuhu muskiran fa dhahara annahu muskirun fa hukmuhu hukmul majnuni. Ya, wa in kana mutaaddiyan bi syakrihi fa inna aqdahu ya yunqadhu alaihi aw yunaffadhu alaihi wa man dhahaba ila hadha asy-syafi'iyyah ala rajihi indam. Ya. Apa artinya kalau orang mabuk pelaku transaksi jual beli? Kata guru kita di sini, terutama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa apabila seseorang misalnya dia lihat ini kadang bisa makadagi nisbah Cleo. Nah ini nih ternyata pemabuk mabuk lalu kemudian melakukan transaksi. Dalam mazhab Syafi'i orang seperti ini karena dia tidak tahu kalau yang diminum ternyata itu adalah sesuatu yang memabukkan dan ternyata dia minum lah tidak lama kemudian mabuk, itu dihukumi seperti orang gila. Jadi artinya kalau dihukumi seperti orang gila berarti dia itu tidak sah transaksi jual belinya. Itu maksudnya. Ya.
Lalu kemudian guru kita mengatakan wa in kana muta'addiyan, ya, bisyakrihi fa inna aqdahu yunaffazu alaihi. Tetapi kalau seandainya, ya, ini sedikit agak aneh nih. Tapi kalau seandainya itu misalnya dia mabuknya itu, ya, kita tidak tahu kenapa tiba-tiba seperti itu, ya, kenapa tiba-tiba dia mabuk. Lalu kemudian dia melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual belinya dianggap sah. Dia diseniaga sebabnya, ya, dia juga tidak minum misalnya. Tiba-tiba kenapa seperti begitu? Ya, itu kalau dia melakukan transaksi jual beli, berarti itu tetap dianggap sah. Itu menurut mazhabnya Syafi'i. Ya. Wa minal fuqaha man yara anna tasarruf as-sakrani ghairu sahihin sawa'un kana muta'addiyan am la, wa min haula'i al-malikiyyah al-mu'tamadi 'indahum. Ya. Jadi intinya adalah ada ulama lain mengatakan bahwa orang mabuk, apakah mabuk disebabkan karena dia habis minum, dia tahu atau tidak tahu, atau tiba-tiba dia mabuk, tidak ada yang dilakukan, itu tetap tidak sah transaksi jual belinya. Itu menurut mazhabnya Maliki. Ya. Ya. Lalu kemudian selanjutnya satu lagi kita bahas, termasuk yang diperselisihkan itu adalah balik al-bulugh. Ya. Maka dittafaqal fuqaha'u ala annahu idza kana al-'aqidu majnunan aw fi hukmihi kas-sabiyyi alladhi lam yumayyiz fal 'aqdu ghairu mun'aqad wa huwa batilun 'inda al-hanafiyyati. Ya, wa batilun aw fasilun 'inda al-jumhur. Ya. Jadi yang diperselisihkan adalah baliknya sendiri. Kan tadi itu kita bahas, yang disepakati itu adalah di samping dia berakal, dia juga sudah mumayyiz. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau dia berakal tapi dia juga sudah bisa membedakan ini, cuma dari segi umur dia belum balik. Nah, sekarang misalnya saya kasih contoh. Undang-undang pernikahan sekarang ditambah. Perempuan tadinya 17 jadi 19. Tambah masih sani makung raya kemakbai. Buran ewe tete 10 sirah. Ya. Nah, taruhlah misalnya standar kebalikan, baliknya seseorang, standarnya misalnya dalam konteks sekarang kita mengacu pada undang-undang misalnya 19. Karena sebenarnya itu kalau masalah balik, ya sedikit ada perselisihan di kalangan ulama. Ada mengatakan 17 tahun itu sudah balik, atau dari sisi apakah dia sudah mimpi basah atau tidak, itu sudah balik gitu. Nah, intinya bagaimana kalau dia balik, apa namanya tadi, dia itu berakal tapi belum balik, cuma dia bisa membedakan. Misalnya anak-anak SD mau tapi macan ni nasabak macan ni man nomor nasa ni pasilengan doi maka ada ini uang sekian, oh ini uang sekian, macan tu ni masasung, kalau seandainya dia nama balu, ya baca tu ni bilang ni sesana sesuna balancana ko alena mengelik. Nah, bagaimana hukumnya kalau begitu? Ya, menurut mazhabnya Hanafiyah itu tidak boleh. Tidak boleh.
Menurut mazhabnya Hanafiyah itu tidak boleh. Tetapi menurut mazhab mayoritas ulama fikih mengatakan selama anak itu yang belum balik bisa membedakan mata uang seperti kita gambarkan tadi, maka jual belinya itu dianggap sah. Nah, ini yang banyak sekarang ini. Beco, jaga dulu anu dah tokoe. Ngeluka-luka dulu kudian. Padahal anak naruh kasih. Mungkin baru SD misalnya, tapi neseni buat-buat macam ni mak baru nesi maka desi kualin nak panggil neseni mas sesung. Padahal dia kan belum pi balik tapi mumais iya gitu. Nah, itu menurut mayoritas ulama, oh dini pak jaga toko, dini pak balu, sahabat neseni, ya itu. Nah, ini adalah mazhab Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Jadi boleh kalau mazhabnya Syafi'i kita mau pakai anak-anak yang sudah bisa membedakan nomor-nomor sekalipun belum balik secara umur, itu sudah bisa dipakai untuk menjadi penjual atau disuruh pergi membeli. Ya. Nah, kalau mazhabnya Maliki justru mengatakan itu tergantung pada orang tuanya. Jadi misalnya saya kasih contoh, orang tuanya tadi mengatakan, nah jaga toko dah, bilang iya mama. Nanti kalau ada yang mau beli, jual saja. Kamu tahu dia bilang segini harganya. Mutu Tommy bilang berapa, kalau lebih uangnya berapa dikembalikan. Nah, pergi nih mamanya, kembali anaknya melapor, mak tadi ada kujual begini-begini. Nanti kan mamanya itu bisa bertanya, apa saja yang kamu jual? Ini berapa kamu jual kan? Begini. Kalau mamanya mengatakan cocok itu, berarti itu sah. Ya mi kumakede salah lah deh, berarti itu tidak sah. Itu namanya mauquf. Jadi mauquf itu artinya tergantung nanti walinya. Kalau dia mengatakan taruh nih, berarti sah. Kumakede berarti dia sah. Ya. Ya, masih panjang ini. Ya, ayat terakhir diperselisihkan juga kalau seandainya ada orang itu ini safi seperti yang kita tadi bilang. Ya, dia gila tapi kadang betuana si rapi si otana kadang betul-betul sih gitu. Ya, itu namanya safi atau ma'tu atau kadang juga disebut dengan mahjurun alaih. Ya, mahjur. Itu juga diperselisihkan. Ya. Tapi ini panjang penjelasannya. Kalau dibahas sepotong tidak ngerti juga nantinya. Dan namaga insyaallah kumalam besoknya nanti kita lanjutkan. Wah semua ponco wah lewat lampe nak kui. Ya, jadi supaya lebih tuntas bisa tuntas nanti kita lanjutkan. Saya kira itu barangkali sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita ada waktu untuk bisa tanya jawab seperti biasa. Apa tahu ada di antara kita yang ingin bertanya tentang materi kita pada malam ini, atau bisa jadi ada hal-hal yang di luar materi juga tidak apa-apa bisa kita sebutkan, dan kalau kita bisa jelaskan kita jelaskan insyaallah. Saya persilahkan. Wah, ini ada ini anak muda Nabi Taki Taruni Yolo ya makun retosi dulu Pak Diolo. Kalau selama ini kan laki-laki. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pertanyaan saya, masalah jual beli kredit. Maka sebagian para ulama tidak setuju dengan adanya jual beli atau apakah jual tersebut contohnya jual beli kendaraan dan sebagainya. Karena dia memilih kesimpulan bagaimana di dalam mazhab pada para ulama terhadap jual beli kredit ini apakah ada skala khusus untuk
tentukan ini termasuk riba atau tidak. Yang dimaksud jual kredit adalah jual cicil, begitu? Iya, Pak. Disepakati ulama kalau jual cicil itu boleh. Apakah ada masalah khusus? Tapi ada yang jemaah ulama itu ada yang mengatakan jual beli riba, jual beli kredit. Jual beli di kredit yang dimaksud membeli dengan mencicil. Kalau itu yang dimaksud disepakati ulama itu boleh. Itu namanya al-bai'u bitaqsid. Itu boleh. Ya, kalau yang dimaksud jual kredit itu ada makna lain, tolong dijelaskan supaya bisa saya jelaskan. Kalau itu memang misalnya ada yang tidak membolehkan. Kalau yang dimaksud jual kredit oleh pertanyaan tak adalah membeli barang dengan mencicil karena saya mau cash dia gak ada duitku, taruh pasang cicil, itu boleh. Boleh sekali. Itu namanya al-bai'u bitaqsid. Diansur. Tasyaging lemaja. Kada sikwa terlini. Jelas. Tapi ada beberapa cara masalah ditentukan secara atau kesempatan menjual kredit. Jadi begini, saya tidak bisa menjelaskan kalau tidak jelas pertanyaan. Dan siapa tahu pertanyaannya beda, jawabannya juga lain. Ini persoalan hukum. Jadi nanti bisa dicek ulang lah. Kalau seandainya itu dibaca di mana, nanti kita lihat seperti apa maksudnya, baru kita bisa lihat, oh masalahnya begini. Baru kita bisa mengatakan ini misalnya riba, atau ini boleh, atau ini tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud jual kredit adalah mencicil, itu muttafaqun alaih, boleh. Itu disebut dalam ilmu fikih al-bai'u bitaqsid, dengan cicil atau diansur. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ingin bertanya kepada Ustaz, yakni bagaimana fikih atau hukum transaksi jual beli ketika kita membeli sebuah barang, tawarkan namun sang penjual sudah terpaksa memberi kepada kita. Apa? Pelan-pelan dik. Bagaimana hukum transaksi jual beli ketika kita membeli suatu barang, namun sang penjual secara terpaksa memberikan kepada kita? Karena jika kita tidak membeli barang tersebut, maka barang tersebut tidak dilaku. Maksudnya sang penjual terpaksa memberikan kepada kita? Iya. Maksudnya bekoi gratis? Tidak terpaksa Peko. Kasih contoh konkret. Misalnya ini Pak Balu ki. Ada melu tak Balu? Ini saya penjual, saya membeli. Saya beli barang Pak Ustaz, namun misalkan itu Ustaz terpaksa naik kepada saya. Kenapa saya harus terpaksa jual sama kamu? Karena Ustaz kan kalau tidak memiliki barang tersebut, maka barang itu tidak laku. Dari mana kamu tahu kalau itu tidak laku? Taruhlah misalnya contoh apa nih? Maka dah mengata masolang ni barangnya kena di baru sempoi. Misalnya Pak baru balik. Melon di lorong. Mi kamu apa balik na din tarala. Degaga es. Kako dito ga kulkas. Mangata boto ni balik kena di balik na baru sempoi. Dia na magaga yang penting Pak baru na mo eno. Dia na magaga. Tidak apa-apa ji. Kalau contoh seperti itu ya bisa, tidak ada. Dibalu aja istilahnya ya, banting harga ya, tedopolo ya, balu tedopolo ya, rina balik dibalu tadi tedo, tapi itu istilah. Oke nih, kalau itu pertanyaannya oleh, tidak ada masalah. Masalah Ustaz, karena saya seorang mahasiswa, apakah sebuah dosa dapat menghambat ilmu masuk dalam pikiran kita? Jika benar, bagaimana cara-cara orang terdahulu menuntut ilmu sehingga mereka mempunyai tingkatan yang sangat
Kita berdoa, Iqra bismi rabbik. Kunci belajar itu di mahasiswa apa Ki? Kenapa tidak pernah pergi kuliah? Prodi apa? Wah, ini ekonomi syariah ini. Ya. Kunci membaca itu sebelum kita membaca itu Al-Quran sudah membeberkan, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu supaya mak barakah ya baca mak barakah rupa bisa nyanyi kau tuh mak baca tengereng pengalatana dulu pertama ya, insya Allah ilmunya berkah. Karena ilmu berkah ya artinya alhamdulillah. Karena banyak juga itu ilmu tidak berkah. Apa maksudnya ilmu tidak berkah? Dia pintar sekali tapi tidak bisa dia mampu amalkan ilmunya, gitu. Tidak berkah itu kalau begitu. Karena dia tidak melibatkan Tuhan ketika ingin mendapatkan ilmu. Makanya Tuhan itu mengatakan kepada Nabi, Iqra bismi rabbik. Tanya kan? Ya Allah, aku ingin belajar membaca buku ini. Allah, mudah-mudahan Engkau lapangkan dadaku ya Allah, permudah agar aku bisa memahaminya dengan baik ya Allah. Bismillah, baca nih. Itu melibatkan Tuhan di situ. Itu contoh dia, ulama-ulama dulu itu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kalau dibaca biografi sejarahnya, ini ulama luar biasa. Dia tidak pernah mulai menulis kecuali dia berwudu dulu, lalu kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. Barulah dia menulis. Minta dulu petunjuk sama Tuhan. Ya Allah, sebentar lagi aku akan mulai menulis ilmu-ilmu yang Engkau berikan kepadaku. Mudah-mudahan Engkau ridai. Jadi dia wudhu dulu, lalu kemudian dia minta petunjuk. Nah, itulah. Ya ulama begitu. Ya. Nah, makanya tidak biasa betul tak mengaji di orang rumah ini. Kalau kaki mengaji, pernah jenek. Aja jolo malam kurikulum remaja, lo kurikulum remaja nih. Itu salah satu saya kira yang diajarkan oleh guru-guru kita dahulu. Sekarang itu jarang guru-guru itu dia tanya muridnya. Maka ada permukaan remaja nih, gitu deh kan? Jarang itu, jarang. Jarang ini aku tanangir. Jadi Rio itu tak mengaji kampung. Ya, alif-alifku batas ada seterusnya. Permukaan aja nih. Oh dewa aja nih. Lu kemana dolo. Kamu ke dia nanti tanda yero. Lu kan baca nih. Pura nih ada no. itu begitu. Ya. Makasih. Kamu perbuatan tak? Jadi ilorangi dolo nak putumelo mak guru deh. Ya, supaya mak barakah Pak disenangi. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan tentang bagaimana buku transaksi yang diajarkan di agama Islam mengenai keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Apakah ini diatur di agama Islam? Maksudnya, misalkan saya menjual air ini, berapa keuntungan yang diatur oleh agama Islam? Oh itu. Jadi pada intinya Islam itu tidak membatasi tentang masalah untung, harus untungnya berapa. Misalnya ini Cleo, misalnya ini saya jual, misalnya modalnya 3.000, saya jual berapa, tidak dibatasi. Cuman ada istilah di dalam ilmu agama, ilmu fikih, istiglal, eksploitasi. Dan ini lebih banyak biasa tak ada pengengak maraja dilakukan oleh para orang-orang yang suka menimbun barang. Kamu ekonomi syariah pernah belajar tentang ihtikar? Ihtikar
menimbun barang. Misalnya saya kasih contoh. Sekarang misalnya mau Ramadan besok. Kalau Ramadan kan butuh misalnya gula pasir banyak. Saya ini pebisnis, limana misinin na gulay. Limana nih? Natania dan ditoy minum iro. Wali bawami na inapoy partami ko di gudagku. Tujuannya apa? Nanti kalau semua orang itu bingung mencari gula pasir karena mapediulo na ko din na minute masih sama na ni masyarakat na inapa na pasu. Siaga modal na si kilo gulay. Taruhlah misalnya 10.000, langsung 50.000. Kalau tujuannya dia menimbun barang itu dengan tujuan nanti masyarakat tersiksa baru dia keluarkan dan dia jual dengan harga yang melejit, itu tidak boleh. Haram hukumnya karena itu ihtikar, penimbunan barang. Ya, maka Nabi la yahtakiru illa khati'. Tidaklah seseorang melakukan penimbunan barang kecuali dia telah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kalau seandainya saya misalnya Pak Balu kak, nega modal aku misalnya. Walimana gula kesie, tidak ada gula pasir dijual, jarang sekali. Pas saya tahu bahwa gula pasir di pasar hampir tidak ada biju dijual, saya keluarkan gula pasir itu. Modalnya tadi 10.000, saya tetap jual misalnya 12.000. Tujuannya untuk menolong masyarakat, itu tidak apa-apa. Sekalipun tadi saya timbun semua itu barangku di gudang, itu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau tujuannya adalah untuk supaya dendre modalan tapalado dendre, maka tujuannya memang supaya meraup keuntungan besar betul. Dia namanya besar betul, itu ihtikar, tidak boleh. Itu. Nah, makanya di dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan tas'ir. Ini mahasiswa tuh kini jurusan apa ki? PBI? Apa itu PBI? Masya Allah, English. Bahasa Inggris. Ada tas'ir namanya, pembatasan harga. Ya, itu terjadi pada masa Nabi. Harga barang itu melonjak. Ya, jadi sahabat itu datang kepada Nabi, maka suruhna Allah Ta'ala minta tolong supaya harga barang itu dikasihlah batasan, masih semangat menang kelima sulina. Modal 10.000 tas 100 sebulina. Masih sakit, itu tas'ir. Nah, diperselisihkan ulama di situ. Apakah seorang kepala negara bisa memberikan pernyataan bahwa seorang pedagang itu tidak boleh menjual lebih daripada harga yang ditentukan? Karena kita itu dalam jual beli Bapak Ibu sekalian, maslahatnya yang harus dilihat. Maslahat penjual juga, maslahat pembeli juga. Detono lebih Pak Balu dibatasi, maka desiaga terliangi kada di siano telu sebuh. Maka dedeno di mubalu ya sena 5 sebuah. Maka peko cara na deno di balu ya sena 5 sebuah na puli Jakarta barana. Maka tersedih. Maka puli Jakarta barana memang 5 sebuah tapi lokali ke Jakarta siapa yang kusona di kontainer ke sini itu tidak boleh juga karena menzalimi penjual gitu. Tapi penjual juga Bapak Ibu sekalian betono di makeloelo istilahnya, misalnya contoh baluki perlu ada nih tahu telu puluh bisa beli na dapat balu 100 sebuah maka deko lemah di bajini deno dikimakar tidak boleh karena jual beli itu juga saling bantu membantu. Walau ini contoh dalam masyarakat kita, misalnya biasa, ya sendiri pernah ngalami. Saya masih ingat
pernah kekurangan gas kita itu LPG, mak guling nggak sapa desi segala diruntuh. Saya sampai di si Jeling, angka kurpa balu, di si Jeling cek di toma nih gasnya. Maka dekat siaga linai, maka deh, udah usaha siaga, udah usaha maka deh sedih 70 sebu, anda ke pulau sepuluh, terpaksa lagi. Maka kak mana kak masuling maka mak memang. Dan udah cek kadek, apa nasi kalau kita melihat ini, terpaksa ya, kak saroto sih gitu. Iya mesti uli itu nasa baku deh uli pekon di carana. Lo kekiman rewalu pada matu pengeluarannya lebih baik kita beli apa boleh buat. Gitu. Ya pernah kan itu gas yang 3 kilo itu kencang, ya, begitu Pak. Tapi artinya begini memang ya artinya irita bawa keadaannya. Dia nama gagas saro tahu tapi itu sih di istilahnya dikedet tahu sampai makin deki kucaki melijana de tos itu manasu de no di pakuar tahu ya kan kita ini kan orang Islam bersaudara Pak ya iru di pengelie mesti mengerti toki Pak Balu mengerti toh ya kan cocok di nasu toriolo Pak Balu pengeli agar nasu toriolo Pak Balu pengeli si Pak pasti turun nih. Ada dulu kata-kata bijak orang tua dulu kita begitu. Jelas ini? Masih. Kamu Pak? Oh ya. Bismillah. Yang ingin saya tanyakan, biasanya kalau kita akan pasar itu menjual makanan. Kalau ditanyakan tentang orangnya Islam kaya, ada yang mengatakan seperti ini. Dari kemarin boleh diberi sulit. Dari kemarin boleh diberi sulit. Komponen di sini. Nah ini ada menimbulkan pemahaman yang berbeda antara penjual dan pembeli. Artinya mungkin pembeli memahami bahwa ketika barangnya itu bego dikembalikan. Padahal yang dimaksud oleh penjual adalah ketika barang ini bengkok, ini yang bengkok yang dikembalikan bukan dikembalikan ke penjual. Nah yang ini ditanyakan bagaimana hukumnya kalau seperti itu. Kasih contoh dikasih contoh supaya lebih menesep perkutan tak. Anggaplah ini Pak Balu ki yang pengelikan. Yang misalnya saya akan menjual barang apa? Barangnya apa? Barang? Oh barang, bangkun. Iya. Kan tadi bahasa Indonesia ki barang jadi barang saya dengar. Parang, bangkun. Iya, makai. Yang misalnya saya kenal bahwa dari Kabupaten dibalik agama sunnah jika dikembalikan. Ini karena seperti ini karena menimbulkan perbedaan interpretasi antara penjual dan pembeli. Mungkin yang dipahami pembeli bahwa ketika ini begitu barang ini begitu dikembalikan ke penjual. Padahal yang dimaksud oleh penjual adalah ketika barang ini begitu yang dikembalikan itu bagian yang begitu, bukan dikembalikan ke penjualnya. Nah, yang ini saya tanyakan bagaimana hukumnya seperti ini. Yang menjadi soal ketika kita melakukan transaksi. Jadi waktu tak si petui mesti penasai. Kemakadai bengkok kembalikan mesti penasai. Agak masuk tak makadai bengkok. Kalau seandainya itu bisa jadi penafsirannya beda, mesti dipenasai di Pak Kode mengatam apa ngewangi itu maju. Tuh, nah, ya kan? Gitu. Jadi dari transaksinya yang
yang harus diperjelas. Makanya tadi saya katakan, Nabi itu mengatakan jual beli itu reda sama reda harus. Jadi ini Pak Balue tak dampangan, ini Pak Balue Bapak Ibu sekalian. Mesti juga kita harus mampu secara jujur menjelaskan bahwa barang saya itu seperti ini. Jangan kita tutupi. Makanya pokoknya asli, padahal misalnya dia asli. Bagi tuh nih makanya dia asli. Karena kalau tidak begitu apalagi pemakutan itu berarti kita itu sudah melakukan garar. Secara tidak langsung kita itu istilahnya bahasa kasarnya sudah melakukan penipuan gitu. Nah Rasulullah anil bai'i bil gharar, nacana binta makbal model makbar tahu ya miko makadaki makwe. Misalnya saya di penjual ya. Ini barangnya bagus. Ya kan? Tapi ternyata setelah kita beli, ternyata di rumah diperiksa, ternyata tidak bagus. Itu ada yang disebut dengan khiyar. Biasanya khiyar di dalam fikih kita berhak mengembalikan atau membatalkan jual beli itu. Ada disebut dengan khiyarul aibi. Kita bisa kembalikan barang ini karena ada cacatnya. Itu. Makanya menurut saya, tak dampung enggak, menurut saya jual beli yang paling bagus itu adalah barang yang diuji dulu sebelum kita ambil. Pada misalnya Pak balung-balungnya, Pak balung-balung kan, ya memiliki balung, ada balung tak? Ada. Nah, langsung tuh, wah meluat. Banyak nih, ada. Ya, jadi kalau tuh kita memakai dia meluat balung tak? Itu tidak boleh karena itu di halaman 2. Berarti kota polisi makan dia nama 2. Dia tahu nama 2. Berarti ini solang itu. Dia jadi itu tadi apa kena teru ni. Tabetan. Petuan di lale. Ya kan? Itu tidak ada khiyarnya. Paham ini? Jadi penasih dulu kota melo mengeli mesti menasih Pak. Ya dia kita orang mapangiwangan makimatu di bokona matikan ibarat masalah meme ni noli maka itu Pak baru na dia apa tu kan masalah barangku ya 50 ton tu mah baru dia kan merasa baru begitu kan ya. Ini harus diperjelas. Makasih. Masih ada? Oh ini. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini pertanyaan yang menerima. Di sini bertanya tentang berbulan dosa. Memang ya. Poligami. Wanita kalau sudah mengamalkan dan tersunnah harus melaksanakan sesuai lain dan sunnah yang paling sesuai itu dari apa wanita yaitu berbulan dosa. Terus bagaimana apabila seorang suami menikah secara diam dan kemudian istri tahu dan istri tidak tahu, apakah suami itu berdosa dan tidak akan mencium dosa? Masya Allah. Pertanyaan kedua, salah satu dari para pemuda menikah dan ini menunjukkan bahwa tersebut menikahi yaitu dengan cara menyebut namanya dalam doa. Ulangi. Salah satu cara para untuk maksudnya dalam ini juga ada seorang perempuan yang suka dosa dan ini dinikahi dan seperti itu dengan cara berikan nama perempuan ini dan doa. Maksudnya gimana? Berdoakan oleh itu ayat bulan Iya. Tapi kenyataannya orang yang itu dalam Ramadan ternyata dia menyebut nama Allah. Apa?
Bagaimana jika kenyataannya orang yang diketahui tidak terkabul masuk di dalam Al-Quran, ternyata dia menyebut nama orang yang ada kepada Tuhan. Itu urusan tak itu. Urusan tak itu. aja kamu petaibat tersalahkan deh, tidak ada tanggung jawabnya orang, termasuk Pak Penghulu tidak ada. Ya artinya ya doa kan mengilori Allah Taala tanda podo si toto ki nikmatunan lo tegan di pasti ya. Tapi kalau ternyata dia berdoa itu sih nabi kau ya kan, itu tidak ada jawabannya itu ya, karena itu persoalan pribadi toh ya. Nah ini yang pertama, ini tak ada pengennya ini ibu-ibu di belakang, ibu-ibu yang namanya laki-laki itu kalau seandainya dia mau menikah lagi, pada dasarnya di dalam Islam itu tidak ada tuntutan untuk minta izin kepada sang istri. Ya, tetapi memang sebaiknya sampaikan ke istri kalau ini suami memang betul-betul menikah secara syar'i ya. Nah, yang saya garis bawahi, laki-laki kalau dia mau misalnya memang menikah secara agama betul, dia tidak main-main, tidak ada kewajibannya untuk menyampaikan ke istri. Lo katun di boti baja, tidak ada kewajibannya. Tetapi demi langgengnya yang namanya keluarga, sebaiknya memang sang suami itu menyampaikan. Karena kapan dia sampaikan dan dia tidak reda, yakin dan percaya kalau kita menikah pasti retak itu keluarga. Dan saya kira tujuan pernikahan tidak seperti itu. Makanya dewe kalau mana kok melo kok terlekat dulu, berarti kok yerdi diolah berarti retak itu keluarga itu, Pak. Nah ini yang menjadi soal, ya jadi soal, ya. Tapi makanya si prinsip nauraneme nigatona makun reneno di pakparo, ya siapa tahu engkau. Tapi di urane tahu rengi terus terang makparo ke dia nuta. Tapi ada juga orang katanya malah justru memang dia yang tawari. Bila dai bagai dia kapan 7 juta sih, kau kapan 7 juta ya si samparengi. Wah itu. Ya. Dan ketuna tuh maca kalau mana dia mengatakan, "Dek, tahu salah satu istri berbakti kepada suami dan dia akan mudah masuk surga ketika dia mengatakan sama suaminya, menikah ki lagi dai." Makanya makun rai jana watawa surga ko itu. Tapi ada memang ya istilahnya itu poligami itu sesuatu yang syar'i bagi laki-laki. Itu halal hukumnya karena itu hukum Allah di dalam Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nah, cuma masna wa thulatha wa ruba ini diperselisihkan penafsirannya oleh para ulama. Ya, yang masyhur kebanyakan ulama masna artinya 2 atau 3 atau 4. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan masna artinya pasti tambah. Jadi tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jangan itu. Angka to malah justru nakali wi. Nah, 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4. Ada penafsiran begitu. Ya. Jelas sih. Makasih. Ya,
saya kira cukup untuk pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum